Hai Pressbook Mania, balik lagi bareng aku Hilmi. Kalau kemarin-kemarin aku udah sering ngasih tahu kamu deretan HP gaming 1-2 jutaan terbaik, nah kali ini giliran Hilmi ngasih tahu kamu deretan HP gaming 3-4 jutaan terbaik. Buat kamu yang lagi nyiapin budget lebih buat HP gaming, wajib tonton video yang satu ini sampai habis ya. Produk pertama ada Redmi Note 11 Pro. Hadir dengan layar berpanel Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, tentunya nyaman banget buat kamu pakai buat nonton ataupun main game. Apalagi nih refresh rate-nya udah sampai 120 Hz. Dengan touch sampling rate mencapai 360 Hz. Dijamin bakal satset banget deh. Nggak cuma itu, kapasitas baterainya pun cukup besar, yakni 5000 mAh yang sudah support 67 watt turbo charging ya guys. Jadi kalian gak usah khawatir kelamaan nunggu ngecharge-nya ya. Di sektor dapur pacunya, HP ini udah ditenagai chipset MediaTek Helio G96 berfabrikasi 12 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8/128 GB. Untuk HP 3 jutaan, menurut Hilmi sih Redmi ini agak pelit ngasih chipsetnya ya. Walaupun kalau buat main game sih masih aman. Buat main PUBG Mobile di settingan mentok kanan bisa kamu mainin dengan lancar. Terus buat main Mobile Legends di settingan High HD ini lancar banget dengan 60 fps. Nah kalau buat main Genshin Impact di settingan lowest 60 fps, kita bisa dapat sekitaran 30 fps stabil. Tapi cuma 2 menitan awal aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Vivo T1 5G. HP yang satu ini ditenagai chipset Dimensity 810 5G dengan fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan 3 pilihan RAM. Ada 4/128 GB, 8/128 GB, dan 8/256 GB yang tentunya bikin performa HP ini makin satset. Selain chipsetnya yang oke, HP ini juga dibekali dengan layar berpanel IPS LCD 6,58 inch dengan resolusi Full HD+. Walaupun masih pakai panel IPS, tapi masih enak banget kalau buat main game, apalagi udah refresh rate 120 Hz. Kalau buat performa gamingnya sendiri, dipakai main Mobile Legends di settingan high frame rate mulus nggak ada gangguan, kayak hubungan kita. Terus dipakai main PUBG Mobile, bisa jalan di settingan smooth high mentok di 40 fps. Ini masih bagus ya kalau kita bandingin sama chipset Snapdragon 680 yang masih kekunci di 30 fps aja. Mau main Genshin Impact? Bisa kok, tenang. Di settingan lowest balance, kita bisa dapat frame rate sekitar 36 fps. Terus karena Genshin Impact ini termasuk game berat ya, jadi Hilmi saranin buat aktifin mode performance ya guys. Soalnya frame rate-nya jadi bisa nambah jadi rata-rata 40 fps. Cuma nih guys, kalau udah dimainin agak lama tuh HP-nya nggak panas sih, tapi frame rate-nya turun jadi sekitar 24 fps buat menjaga suhu HP ini tetap adem. Menurut Hilmi sih, fitur liquid cooling-nya terlalu agresif ya kayak kamu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Poco M4 Pro. Poco M4 Pro hadir dengan menawarkan layar AMOLED berukuran 6,43 inch dengan resolusi Full HD+ dan sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Tingkat kecerahannya pun udah sampai 1000 nits. Spek layar yang oke banget ini pastinya nyaman banget buat kamu pakai nonton film bahkan main game. Selain layarnya yang mantap, ternyata untuk urusan chipset HP ini juga unjuk gigi. Ditenagai chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer, Hilmi jamin aktivitas gamingmu bakal lancar jaya. Untuk skor Antutunya sendiri, Poco M4 Pro ini berhasil memperoleh 354.958 poin. Performa yang oke ini tentunya bisa banget buat kamu manfaatin main Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan nih Genshin Impact. Apalagi dipadukan dengan RAM 8/256 GB-nya. Lanjut, untuk sektor baterainya, Poco M4 Pro sendiri sudah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 33 watt Pro fast charging. Kapasitas baterai yang lumayan besar ini pun bisa banget nemenin kamu seharian. Overall, menurut aku HP terbaru yang satu ini tuh cukup oke ya, karena punya layar yang kece dan chipset yang ngebut. Kalau menurut kalian gimana guys? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya.
Di nomor keempat ada Poco X3 Pro. Setelah sukses dengan Poco X3 NFC, Xiaomi kemudian melanjutkan cerita suksesnya dengan merilis Poco X3 Pro. Sebagai versi Pro, spesifikasi dan harga HP Poco X3 Pro juga ada di level yang lebih tinggi. Bahkan menurut aku nih, dari segi performa HP ini masih lebih oke dibandingkan dengan Poco X3 GT. Di versi Pro ini tentunya sejumlah peningkatan bisa terlihat dari jajaran spesifikasi Poco X3 Pro. Peningkatan utama ada pada sektor chipset. Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860, di mana versi regulernya hanya menggunakan Snapdragon 732G. Nah, chipset yang mantap ini dipadukan dengan RAM 8/256GB yang nggak usah diraguin lagi. HP yang satu ini bisa melibas game-game berat seperti Genshin Impact hingga PUBG Mobile tanpa ada kendala. Bukan tanpa alasan ya, performa Poco X3 Pro bisa kenceng banget. Hal tersebut lantaran chips yang ditanamkan di ponsel varian ini lebih tinggi dari Poco X3 NFC. Spesifikasi lainnya cenderung sama seperti versi reguler, mulai dari refresh rate layar 120Hz, baterai 5160 mAh dengan fast charging 33W, dan sertifikasi tahan air dan debu IP53. Buat kalian yang naksir sama HP ini, silahkan nih ceki-ceki dulu spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ya. Terus nih ada Infinix Note 12 VIP yang mengandalkan chipset MediaTek Helio G96 yang dipadukan dengan kapasitas memori 8/128GB serta layar AMOLED 120Hz untuk mengoptimalkan pengalaman dalam bermain game. Ditambah lagi, hardware tersebut juga didukung dengan software gaming MediaTek Hyper Engine 2.0 yang dapat meningkatkan performa handphone ketika game sedang berjalan. Hal tersebut lumayan tergambar dari skor Geekbench yang didapat smartphone ini, yaitu 516 untuk single core dan 1736 untuk multi-core. Terus pas dipakai untuk kebutuhan main PUBG Mobile, Infinix Note 12 VIP mampu dimainkan dengan lancar di dua settingan, yaitu HD High dan Smooth Ultra. Tapi karena menurut aku game FPS lebih mengutamakan frame rate, maka settingan Smooth Ultra mungkin akan lebih cocok buat dipakai main. Beralih ke Call of Duty Mobile. HP ini bisa kita pakai main di settingan grafis mentok medium dengan frame rate high, dengan experience main yang masih aman banget. Dan terakhir untuk Genshin Impact, sayangnya settingan default Infinix Note 12 VIP masih di lowest aja ya. Cuma untungnya kalaupun kita pakai main rada lama, kita nggak bakal nemuin adanya masalah suhu berlebih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12 VIP ada di scene berikut. Selanjutnya ada Realme 9 Pro Plus. Realme secara terang-terangan mengklaim bahwa Realme 9 Pro Plus memiliki performa setara flagship. Klaim tersebut menurut Realme termasuk wajar ya, mengingat smartphone ini sudah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 925G serta dilengkapi dengan teknologi sistem pendingin vapor cooling chamber. Chipsetnya tadi juga masih akan dibantu lagi dengan kapasitas RAM 8GB plus 5GB Dynamic RAM Expansion. Gimana? Mantep banget gak tuh buat main game? Pastinya kamu bisa banget tuh main game dengan lancar tanpa adanya drama nge-lag. Dipakai main game enteng kayak MLBB jelas gak ada masalah. Di settingan ultra pasti dapat rata di 60 fps. Terus kalau buat main PUBG M juga udah bisa di smooth extreme dan selama dipakai main bisa stabil di 59-60 fps yang tentunya masih tetap adem. Mau main Genshin Impact? Boleh banget dong. Main di settingan medium balance, kamu bisa dapat rata-rata 37 fps. Cuma nih yang jadi catatan, sering banget kejadian starter nge-frame gitu. Jadi aku saranin nih buat aktifin fitur game mode-nya ya, karena bikin rata-rata frame rate-nya itu naik ke 40 fps. Nah, kira-kira kalian tertarik gak sih untuk meminang Realme 9 Pro Plus ini? Kalau misalkan tertarik, berikut Hilmi sajiin spesifikasi selengkapnya ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Hilmi mau ngingetin ke kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook.
Terakhir ada Poco F4. HP yang satu ini mengandalkan chipset mantap Snapdragon 870 5G dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipsetnya ini juga dipadukan dengan dua varian RAM yakni 6/128GB dan 8/256GB yang tentunya membuat performa HP ini makin ngebut. Hobi main game? Tentunya HP yang satu ini bisa banget dijadiin salah satu pilihan ya. Kenapa? Karena dia buat main game apa aja tuh lancar banget. Misalnya nih, kalau main Mobile Legends, Poco F4 bisa ngasih frame rate ultra yang range-nya stabil di 110-120 fps. Mau main PUBG M di settingan HDR Extreme bisa banget dan dapat frame rate mentok di 60 fps. Terus nih, buat main Genshin Impact di segala settingan medium balance ataupun highest performance, semua bisa didapetin rata-rata 50 fps ke atas. Suhu HP-nya pun masih tetap terjaga ya, gak panas lah intinya. Oke banget gak sih HP yang satu ini? Selain itu, Poco F4 juga hadir dengan layar berpanel AMOLED 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus yang akan menambah kenyamanan saat kamu bermain game. Menurutmu gimana guys HP yang satu ini? Atau kamu ada yang lagi pakai HP ini? Sharing pengalaman kamu di kolom komentar ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ya. Sekalian Hilmi izin pamit. Bye-bye!